hidup saya dan itu dengan berbagai alasan argumentasi baik ideal maupun realitas sosial. Pak Pangga ini ketua bidang ideologi dan karya kekaryaan DPP Partai Golkar. Kemudian Pak Said ini adalah ketua umum PPA MPG. Kemudian Pak Sahmud, ya, Pak Sahmud ini adalah kepala BSMPG, ya, Badan Saksi Nasional, ya, Partai Golkar, sekaligus Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar. Ketiganya ini adalah pelaksana. Ya, saya hanya narasumber, ya, diminta sebagai narasumber sepanjang bicara ideologi ini, dan nanti dilakukan 2 kali 1 bulan. Ya, tadi baru bicara sedikit sekali dan nanti akan dilanjutkan. Silakan Pak Pangga dengan ini dulu, nah dengan Pak Said sini. Di sini, Dinda di sini. Ya. Ayo. Pak, kalau melihat dari acara ini kajian ideologi, ya maksudnya apa? Kamera Bang, izin Bang. Lihat tuh banyak. Ini pertama, ini sesuatu yang luar biasa ya. Diskusi pada kesempatan ini ada Bang Idrus yang sudah malang melintang ya di Golkar dan mendalami betul landasan-landasan Partai Golkar itu sejak berdirinya sampai kemudian berproses menjadi partai yang tidak pernah mati ya, artinya tetap eksis dan berkembang. Itu mungkin tidak disadari bahwa itu semuanya adalah berdiri di landasan-landasan atau fondasi-fondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulu, sehingga sedemikian dinamika Golkar melewati masa ke masa, tantangan dan sebagainya, tetap Partai Golkar itu menjadi partai yang besar dan tetap eksis. Nah, ini yang sedang dicari lagi sama Bang Idrus kita semua ya, apa itu? Nah, ini harus dipahami oleh semua kader ya, supaya tidak akan ada keraguan, tidak akan ada ketidakpastian. Ini harus pasti. Kalau kita memahami ini, sesuatu itu pasti, bukan sesuatu yang apa iya gitu kan. Dan secara historis dan empiris sudah terbukti. Nah, tinggal kita memahami itu dan melanjutkan, memperdalam. Saya kira tidak hanya nanti terampil soal kerja-kerja politik kita semua ini para kader, tapi juga memahami landasan perjuangan daripada kerja politik itu. Kira-kira gitulah. Ini memang sedang baru pendahuluan ini, baru pendahuluan untuk bisa memahami secara hakikat dan secara mendalam. Ini perlu kesinambungan dan perlu waktu. Terus nanti mungkin saya sama Bang Idrus kan orang senior ya. Ini yang penting kan anak-anak muda. Nah, Ketua MPG harapannya gimana? Harapannya MPG nanti mungkin anak muda ini. AMPI ada ya, kita kan ada sayap-sayap anak muda. Ini penting sekali. Kalau kita sih sudah maghrib ya. Jadi kan enggak, ini orang yang masih rising star ini kan perlu paham ini. Menurut saya kebetulan di bidang kajian MPR di 4 pilar, salah satunya yang bicarakan Pancasila dan sebagainya, memang melihat cukup prihatin ya, kondisi anak-anak muda. Sejarah negaranya sendiri aja nggak tahu, bayangkan itu, nggak tahu itu. Jadi kalau kita ada perjanjian Linggarjati, ada Renville, ada Gajah Bundar, ada apa segala macam itu nggak ngerti. Nah, ini nanti kita hidupkan lagi. Kira-kira gitulah. Ini. Ayo Pak Said, gimana harapannya ini Anda sebagai Ketua Umum PPA MPG? Jadi angkatan muda. Ya, dari Angkatan Muda Partai Golkar pada sore hari ini, alhamdulillah kami mendapatkan ilmu yang luar biasa dan pembicara kita Bang Haji Idrus Marham. Dan ini memang kami butuhkan ideologi dari kader-kader muda yang hari ini memang kami tempa untuk menjadi pemimpin Partai Golkar untuk memenangkan partai ini di 2029 nanti. Dan apa yang disampaikan Bang Idrus tadi sesuai yang apa juga yang disampaikan oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang berkeinginan agar kader-kader muda itu lebih memahami daripada Partai Golkar. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu arahan Ketua Umum
Pak Bahlil Ladahalia, kami berjalan lintas partai, jalan ke Singapura, Malaysia, dan juga Kamboja. Dan di sana kami ketemu dengan ketua-ketua bidang pemuda Partai UMNO, Partai Keadilan, Partai Singapura. Dan di sana kami bisa melihat anak-anak muda di sana lebih memahami nilai-nilai kebangsaan mereka sendiri. Dan karena itu apa yang dilaksanakan acara pengajian ideologi hari ini lebih memantapkan nilai-nilai kepemudaan Partai Golkar. Terima kasih. Ayo, ini ketua, kepala, enggak bukan. Ini yang punya pasukan di bawah nih. Jadi sampai ke bukan ke TPS. Dan sudah berapa juta dia. Nah, ini kan perlu dibekali ideologi supaya jangan jadi saksi nanti malah lari. Baik, teman-teman. Secara prinsip ini adalah sebuah kekhawatiran ketua umum terkait dengan kesiapan kader muda untuk bisa men-take over nantinya dalam kepemimpinan Partai Golkar ke depan. Nah, oleh karena itu tidak ada cerita bagi ketua umum, masih ada senior kita yang mau datang sama-sama untuk kita memberikan pemahaman ideologi itu secara merata ke seluruh internal kader Partai Golkar. Dan ini adalah sifatnya hybrid, jadi kita akan membuka seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin terlibat untuk mengetahui dan mendalami terkait dengan ideologi, karena kita pahami betul bahwa hari ini bicara tentang ideologi itu ada pada urutan kesekian. Nah, oleh karena itu melalui Partai Golkar kita coba mulai mengajak agar kita kembali kepada jalan yang benar dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ideologi Pancasila dan negara Republik Indonesia. Mungkin itu ya. Jadi saya kira begini ya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman ini masalah ideologi. Kan semuanya gitu. Ya, kembali kepada ideologi, kembali kepada nasionalisme, dan ini senantiasa disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menyampaikan bahwa pemimpin ke depan itu mutlak memiliki patriotisme, nasionalisme, dan tentu juga religiositas. Itu penting. Nah, ini kan semuanya kan itu, dan itu menjadi statistik nomor 1 kan. Jadi artinya adalah bahwa apapun bentuknya, mau ada pelatihan, mau apa, intinya adalah bagaimana generasi ini ke depan itu betul-betul memiliki patriotisme, mau tanggung jawab, memiliki sesuatu keberanian, kejujuran, keadilan. Patriotisme itu harus tercermin seperti itu. Demikian juga misalkan nasionalisme, rasa bangga terhadap ya negara, tanah air, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada religitas, ya, ketuhanan yang Maha Esa, itu juga penting. Nah, kalau ini semua sudah ada di dalam dada, dalam pikiran generasi muda, yang dalam teori itu disebut motivasi intrinsik, maka pasti mereka itu mau mati demi untuk bangsanya, berjuang untuk rakyat. Nah, ini selalu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, sehingga apapun bentuknya nggak ada masalah. Tetapi mestinya ini juga nanti memang pelaksanaannya di samping akan sebaiknya kalau ini secara nasional, lalu nanti pelaksanaannya seperti apa itu sangat tergantung kepada ciri karakter daerah masing-masing, karena tentu beda-beda. Ya, ini akan diganti. Tetapi intinya itu, dan ini sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, dan saya kira memang ini mutlak. Dan saya punya keyakinan Pak Prabowo sebagai seorang prajurit yang luar biasa dan juga sudah punya pengalaman luar negeri, ini dia melihat tantangan ke depan. Untuk mempertahankan tantangan ke depan ini, maka perlu patriotisme ini, perlu nasionalisme ini. Caranya bagaimana? Nah, itu barangkali nanti tentu macam-macam ya. Tetapi kalau ada kebijakan secara nasional, ya, kalau dulu itu kan ada yang ada mahasiswa itu yang ada apa itu? Kayak dari sosial itu, siapa dulu itu? Tarpatnas. Bukan Tarpatnas, ada mahasiswa itu bukan wajib militer tetapi Menua dulu ada kan, kemudian mana ini kan semua. Jadi sebenarnya kan itu ada persoalan, tapi persoalannya ini loh yang harus dimiliki, dan ini loh kenapa? Karena ke depan ini dunia pergaulan dunia semakin terbuka di mana-mana, dan pasti nanti di situ ada gerak, ada gesekan-gesekan ideologis, saling mempengaruhi dan lain-lain sebagainya. Dan ketika itu nanti harus jelas bahwa generasi muda Indonesia, pemimpin Indonesia memperjuangkan dan mencerminkan identitas ciri karakter Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa.
Ini loh yang pokok, ini yang pokok itu, ya. Apalagi